Kita langsung ya, semua dalam keadaan baik-baik ya. Semua baik-baik ya. Kita akan mulai kita sharing kita, diskusi firman kita, berbagi yang benar dan jujur, saudara. Ya, saya akan bagi slide-nya. Buat kita semua. Oke, ini dia ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Temanya berbagi yang benar dan jujur, saudara. Ya, kita ini hidup berkomunitas dan kita berkumpul bersama-sama. Jadi firman yang hari ini diambil dari Ibrani 3 ayat 13. Tolong satu orang bacakan. Mona Lisa bisa bacakan, Mon? Bisa, Bang. Silahkan, Mon. Ibrani berapa, Bang? Ibrani 3 ayat 13. Ibrani 3 ayat 13. Ibrani 3 ayat 13. Yes. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Oke, terima kasih, Mon. Ini Charles Russell Swindoll namanya ya. Seorang pastor, pendeta mengatakan persahabatan bukannya terancam, malah diperkuat oleh kritik yang jujur, saudara. Ya, sebagai sahabat Kristus, kita hidup dalam komunitas ya. Tuhan tidak menyuruh kita hidup menyendiri atau menjadi pertapa ya untuk menjadi sempurna, melainkan menjadi terang dan garam bagi dunia, dan untuk itu kita harus hidup dalam berkomunitas, saudara. Ya. Ayat selanjutnya kenapa begitu? Ya, hidup berkomunitas tentu ada tantangan, bahkan gesekan, tetapi hal ini akan melatih kita untuk semakin dewasa dalam iman, seperti ada yang tertulis dalam Amsal 27 ayat 17. Bang David bisa bacakan Amsal 27 ayat 17. Brother David, Amsal 27:17. Oke, Andre Zibua, tolong bacakan, bro. Amsal 27 ayat 17. Sebentar, Bang. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yes, itulah yang kalau kita dalam komunitas, ya, ada gesekan, tapi itu melatih kita menajamkan besi, saling menajamkan, juga manusia bisa ada gesekan, bisa menguatkan ya. Biarlah kasih dan kebenaran firman menjadi kekuatan kita untuk kuat dan menjadi berkat dalam komunitas kita. Mulai dari keluarga, kerabat, rekan kerja, rekan pelayanan, dan dimanapun kita berada. Banyak orang mengira bahwa nasihat dan dorongan yang seperti firman tadi adalah sama ya. Banyak orang mengira bahwa nasihat dan dorongan sama. Banyak orang sering dengar, oh nonton motivator gitu ya. Oh ada motivator, seru gitu segala macam ya. Tapi ternyata dorongan dan nasihat itu berbeda. Saudara. Memang sebagian ada benarnya. Nasihat adalah jauh lebih dari sekedar dorongan semangat. Dalam bahasa Yunani asli, ya perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani asli. Kata untuk menasihati dalam Ibrani 3:13 adalah parakaleo. Ya. Ini berarti menegur, menyarankan, memperingatkan, menantang bahkan, mengajar, menghibur, dan tentu saja membangkitkan semangat.
Tiap hari ada selalu bagian nasihat yang mudah bagi kita. Ngajar, menghibur, dan membangkitkan semangat. Tetapi bagian nasihat yang tersulit adalah saat di mana kita harus menegur, saudara. Ya, menyarankan, memperingatkan bahkan, atau menantang seseorang, ya, engkau harus kembali ke jalan yang benar. Engkau salah. Engkau harus sadar, begitu ya. Ya, itu yang tersulitnya. Yang membuat sulit adalah karena orang tidak selalu mau mendengar apa yang harus kita sampaikan. Termasuk juga orang-orang dalam komunitas kita. Ya. Kita belajar sama-sama. Mari kita membahas kedua aspek dari nasihat. Dari menegur, berbagi yang benar, dan berbagi yang jujur. Yang pertama, menegur dan menantang, saudara. Yakobus 5 ayat 16. Tolong Osin Natalia bacakan, Sin. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16, Bang. Yes. Oke, Bang. Ya. Yakobus 5 ayat berapa, Bang? 16. 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yes. Ya. Di sini menegur dan menantang dengan benar, ya. Waktu salah satu yang kita bisa berbagi adalah kita harus berbagi yang benar itu jujur. Kalau kita ada salah, kita ada sesuatu yang nggak bisa lagi kita tahan, kita boleh sharing, saudara. Jika kita butuh dorongan atau sudah merasa tidak sanggup lagi, lepas dari ikatan dosa, maka diskusilah, mintalah didoakan oleh orang yang dipercaya dan bisa diandalkan. Ya, bisa diteladani dalam kehidupan rohaninya. Demikian juga jika melihat ada saudara kita yang telah melenceng dari kebenaran firman, maka tegurlah dengan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Jujurlah jika ingin dikuatkan, dan tegurlah dengan kebenaran. Kita tak akan pernah kehabisan nasihat kapan saja. Setiap orang punya pendapat masing-masing tentang berbagai hal, dan itulah pada dasarnya yang dimaksud dengan menegur seseorang, memberi mereka nasihat atau peringatan. Namun menegur atau menantang seseorang dengan hikmat dunia tidak begitu baik, saudara, ya. Karena hikmat dunia tidak benar, belum tentu benar. Ya. Kita harus berpijak pada apa yang difirmankan Tuhan agar bisa memberikan hikmat yang memberi kehidupan dari firman Tuhan. Jika kita peduli orang-orang dalam komunitas yang akrab dengan kita, kita harus bersedia memberikan pemikiran dan saran kepada mereka. Sekalipun perkataan kita tidak enak didengar, dan kita juga harus bersedia menerima hal yang sama. Kita juga harus bersedia untuk ditegur. Kita harus bersedia untuk diingatkan, saudara. Ditantang untuk berbalik kepada jalan yang benar. Untuk harus bersedia menerima hal yang sama. Kita perlu memberikan nasihat ilahi. Demikian pula juga kita perlu menerimanya. Saya juga harus siap menerima nasihat. Saya juga harus siap untuk memberikan nasihat. Itu yang pertama. Berbagi yang jujur. Berbagi yang benar. Berbagi yang jujur, ya. Ya, itu tadi berbagi yang jujur. Kalau salah, bilang. Saya pernah dulu waktu kecil saya sering itu dengan adik saya sering berantem gitu ya, dengan Jimmy. Dan kalau sudah berantem, jadi berantem pukul-pukulan gitu. Dan dia sering setelah saya pukul adik saya nangis karena saya sangat sayang. Saya menyesal, saya nangis. Dan itu berlangsung lama sampai saya kuliah. Mungkin sekitar 2003 dan 2003 atau 2004, saya lupa. Jadi akhirnya saya datang, saya ketemu saya sama senior lah di gereja. Saya datang, saya cerita, Bang, begini. Saya kalau marah itu bisa sampai bergetar-getar, langsung mau pukul. Kalau enggak saya bisa stres gitu. Tapi setelah saya pukul adik saya nangis. Dia menyesal. Bagaimana ini? Terus saya cerita,
Dia juga, saya juga dari dulu sering berantem sama adik abang-abang saya. Aduh, salah curhat ini saya pikir. Ya, ya, karena dalam pelayanan ya dia jabatannya lebih tinggi ya begitu. Tapi nggak apa-apa, kita jujur. Keterbukaan adalah awal dari kemerdekaan, saudara. Dan kemudian dia cerita, dia bukan menceritakan bagaimana supaya berdamai, tidak. Dia hanya ceritakan bagaimana juga mereka sering berantem, dan ternyata mereka masih sering berdebat. Sudah dewasa nih, saya dulu umur 20-an, mereka itu, dia itu 30-an, 33. Tapi akhirnya dia doa, saya doakan ya. Dan setelah berdoa, saya rasakan kepala saya dipegang gitu loh. Dan kepala saya hangat. Setelah amin, saya bilang, tadi abang pegang kepala saya. Nggak ada, dibilang. Oh, berarti Tuhan Roh Kudus pegang kepalamu. Dan setelah saat itu, kalau saya kesel dengan adik saya biasa, ya udahlah kesel aja, nggak sampai, kalau nggak dulu, marah sampai nangis, mau nahan marah itu bisa gemetar sampai nangis, habis mukul nangis lebih parah gitu. Ya, kita menegurlah dengan benar. Datanglah dengan jujur, saudara ya. Dan kita kalau memberi nasihat-nasihatkan dengan firman Tuhan. Yang kedua apa? Berbagi yang benar ya. Dalam Yesaya 50 ayat 4. Josephine, tolong bacakan. Oke. Yesaya. Yesaya 50 ayat 4. Oke, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yes, terima kasih. Ya, untuk dapat memberikan nasihat yang benar, begini ya. Dan kita belajar kalau kita beri nasihat, harus yang benar sesuai firman, bukan hikmat dunia. Kadang-kadang kalau kita memberi, bukan kadang-kadang, kalau nasihat dunia bisa jadi nggak benar, saudara. Dan nanti ada yang saya pernah dulu waktu saya dengar ada seorang yang anak yang nggak lulus SPMB ya, perguruan tinggi negeri, curhat sama yang di atasnya, aduh kak, saya gini kak nggak jujur, saya nggak lulus dalam SPMB. Ternyata yang dia curhat pun tak lulus juga di perguruan tinggi negeri. Yang dibilangnya apa? Memang ya dek, kita ini memang anak-anak Tuhan ini kayak gitu memang. Kita biasa kita gagal. Kan sudah kacau, saudara. Ada seperti itu. Saya juga pernah curhat dulu, saya juga tahun pertama lulus SMA saya nggak lulus ya. Karena pilihannya memang sangat tinggi, saudara. Ketinggian dan akhirnya saya tahu Tuhan mau saya di tempat saya mau cerita, saya sharing dengan sambil jalan nih habis doa, kebetulan arah saya pulang dengan salah seorang pendoa di gereja saya yang sangat senior gitu ya, seorang wanita ibu-ibu lah, saya cerita, Bu gini-gini saya lagi berdoa saya nggak lulus ujian ya kan, dengan mantapnya dia, makanya jangan terlalu rohani katanya, selesailah, jangan pelayanan aja, makin saya harapkan dikuatkan, disemangatkan, langsung kena hakim, saudara. Makanya jangan pelayanan aja, belajar yang benar, selesailah. Ketawa saya, udah pulang ya gitu. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi waktu kita terbuka, kita mau bertemu dengan orang-orang, Tuhan pun melakukan mujizat, saudara. Ya, itu 2 kali saya sharing dengan orang yang mungkin nggak tepat. Waktu kita datang dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan, Tuhan itu hadir, saudara. Ya, yang mengaku dosalah, kan tadi dibilang di Ibrani, maka engkau akan sembuh, saudara. Ya, dan itulah kedahsyatan luar biasa Tuhan kita itu, luar biasa keren, saudara ya. Yesus kita itu dahsyat, luar biasa. Ya. Kemudian kita kembali lagi di slide selanjutnya. Ya, di 50 ayat 4 mengatakan begitu. Dunia yang kita untuk dapat memberikan nasihat yang benar dan kuat kepada orang lain, maka kita harus terhubung dengan konsisten dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kemampuan dan hikmat.
bangun dan perkuat terus saat teduh kita setiap pagi, dan pastikan Tuhanlah yang kita dahulukan cari setiap hari, dan bukan pekerjaan, bukan hobi atau yang lainnya. Ya, bukan langsung sibuk dengan aktivitas, tapi pagi-pagi bangun cari Tuhan dulu, dahulukan Tuhan. Berilah nasihat sesuai kebenaran firman dan bukan oleh hikmat dunia atau pemikiran sendiri. Karena pemikiran sendiri kita belum tentu benar. Ya, tapi biarlah pemikiran kita berdasar firman Tuhan. Ya, dunia yang kita tinggali penuh dengan tantangan dan pergumulan. Sangat sulit untuk selalu tampil positif di saat sekeliling kita negatif, saudara. Ya, sulit untuk tampil positif di saat sekeliling kita negatif. Ya, tapi saat memberi semangat kepada seseorang, kita menanamkan keberanian dalam hati mereka. Ingat ya, waktu kita beri semangat, kita menanamkan keberanian dalam hati mereka, seolah-olah kita sedang memberikan sebagian semangat kita saat kita melakukan hal ini, ya. Ya. Jadi waktu kita memberi semangat, kita seperti memberikan tenaga. Ayo, maju. Engkau mampu, engkau bisa bersama Tuhan, gitu ya. Termasuk juga orang yang sangat mahir dalam membangkitkan semangat orang lain juga membutuhkan ini. Semua kita membutuhkan ini, termasuk orang yang sangat mahir. Termasuk saya sangat membutuhkan nasihat, ya. Ya, begitu mungkin ada yang lagi lemah, dikuatkan. Apalagi dengan firman Tuhan diingatkan tuh, bangkit kembali, saudara. Tidak ada yang Superman, ya Superman cuman Clark Kent, ya. Tapi bersama ada dalam komunitas, ada orang-orang yang menguatkan itu, kita kembali dikuatkan, saudara, ya. Maka marilah kita mengucapkan kehidupan dan hikmat ilahi terhadap karakter, keadaan dan pencobaan yang dihadapi seorang. Ya, kita lanjut lebih dalam lagi, saudara. Menurut Ibrani 3 ayat 13, jika kita tidak menasihati orang lain, ya, kita akan tertipu oleh dosa. Lain cerita ya. Waktu kita Ibrani 13, saya baca lagi ulang buat kita. Ibrani 13. Tetapi nasihatilah seseorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Firman ini kan untuk orang yang tahu Tuhan, gitu ya. Kita di ayat ini mengatakan tegur orang lain supaya tidak ada jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu dosa. Jadi bukan hanya orang yang dinasihati, ya, bukan hanya orang yang dinasihati itu supaya tidak tegar dalam dosa, termasuk kita, saudara, supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya. Artinya apa, saudara? Ya, kalau kita nggak menasihatin orang lain, kita pun tertipu dosa. Bagaimana bisa tertipu dosa? Waktu kita melihat ada orang lain sedang jatuh dalam dosa dan kita biarkan dia tertipu dosa, kita pun tertipu dosa. Kenapa? Karena kita membiarkan orang lain jatuh. Ya. Waktu kita tertipu, dia tertipu, semuanya jadi semakin tidak baik, saudara, ya. Ya, jika kita tidak jika kita tidak menerima nasihat yang kita butuhkan, ya kan, kembali tadi, ya. Ya, yang tadi waktu ayat itu mengatakan tadi, jika kita tidak menasihati orang lain, kita akan tertipu oleh dosa. Waktu kita tidak memberi nasihat, kita tertipu dosa. Jika kita tidak menerima nasihat yang kita butuhkan, roh kita akan kekurangan makanan, saudara. Ya. Sorry, ada telepon. Ya. Begitu juga. Jadi semua tertipu. Ada firman Tuhan berkata begini, bagaimana mereka tahu jika tidak diberitahu? Makanya kita pergi kemanapun ada berada, kita memberitakan Injil. Ya. Jangan takut menjadi pemberi atau penerima nasihat dari orang-orang dalam komunitas kita. Ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik bagi kemudian.
ya, dan juga mempererat persahabatan kita di dunia. Oke, tidak perlu takut dalam untuk membagikan nasihat, ya. Topik diskusi. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk membangun orang lain dan mengucapkan hal-hal yang baik terhadap mereka? Nah, adakah kita di sini yang sulit untuk mengalami kesulitan untuk membangun orang lain, memberikan nasihat? Ya, apakah ada? Atau kalau ada, mengapa? Silahkan. Ada tanggapan untuk topik diskusi pertama? Ada? Kemudian, apakah Anda sulit menghadapi percakapan yang menantang dan tidak menyenangkan? Ya, kadang-kadang kenapa nggak mau menegur? Karena kita takut responnya mungkin ya. Apakah sulit? Kalau nggak sulit, sampaikan. Apakah Anda merasa sulit menghadapi percakapan yang menantang dan tidak menyenangkan? Ya, percakapan yang serius. Kalau cuman cakap-cakap semua pun bisa. Kita datang aja ke kedai kopi, semua cakap, semua jago politik, jago agama, ya, jagolah semuanya. Cuman ya biasa-biasa aja. Ya, kemudian kalau masuk ke kedai kopi, masuk ke kedai tua makin jago semua. Luar bumi, dalam bumi, tambang tanah liat semua, tambang batu bara jago. Tapi begitu habis tuanya, hilang pintarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda melalui renungan ini? Oke, silakan. Apa tanggapan Anda? Kemudian tadi, apakah Anda mengalami kesulitan membangun orang lain? Apakah susah memberi nasihat? Kalau nasihat, susah kenapa? Yang kedua, apakah Anda merasa sulit menghadapi percakapan waktu ditanya seseorang? Kita merasa tak nyaman? Kita boleh berdiskusi. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silahkan dari Bona dulu deh. Dari Jimmy, welcome Jimmy yang baru hadir. Ada tanggapan atau ada yang mau membahas topik di 3 topik tadi, silakan. Mona ada tanggapannya, silakan Mon. Andreas, Tosin, David putar-putar, Yosipin silakan. Ya Bang, Izin Bang, Oke, ya. Nggak ada pertanyaan. izin Bang yang nomor 2 Bang. Nomor 2. Apakah Anda sulit menghadapi percakapan yang menantang dan tidak menyenangkan? Gimana Andre? Silakan. Iya Bang, kendalanya di situ Bang. Kadang-kadang tidak suka konflik. Tidak suka konflik. Terus? Gimana kira-kira masukannya itu Bang? Andre yang sebagai menerima masukan atau memberikan masukan. Itu yang kedua itu kan begitu ada percakapan tinggi nggak suka gitu loh. Andre Iya, Bang. yang tidak suka mendengar ada orang menyampaikan pendapat gitu maksudnya. Oh, bukan. Susah nasehatin yang takut konflik gitu, Bang. Oh, yang pertama dong berarti ya. Yang pertama ya. Sebagaimana kesulitan. Terus mengapa? Berarti takut konflik ya. Iya, Bang. Oke. Saya sampaikan sederhana. Yang pertama tadi ingat kita tadi bahwa teguran itu tidak meregangkan persahabatan, Andre. Ya, kasih yang nyata, teguran yang nyata-nyata lebih baik pada kasih yang tersembunyi. Tapi biarlah firman Tuhan menjadi pegangan. Itu yang pertama, ya. Biarlah firman Tuhan menjadi pegangan kita. Jadi kita bukan menyampaikan karena kita benci atau karena ada kepentingan, tapi untuk kebaikan dia, untuk firman Tuhan. Gak usah takut konflik, karena yang kita lakukan adalah untuk kebenaran, ya. Karena yang kita lakukan adalah firman Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan itu kalau ini firman itu kan tentang saudara-saudara. Marilah kita menegur orang-orang yang sudah kita kenal. Nggak pula baru pertama kali jumpa langsung tegurannya keras sekali, ya makin kacau lah nanti. Ya, pastikan kita sudah kenal, dia tahu hidup kita. Kalau kita lihat bagaimana Yesus
Ataupun yang kedua, kalaupun nggak kenal bisa juga. Tapi cara masuknya itu harus benar. Ya, Yesus bukan pernah ya, salah satu pelayanan Yesus yang dengan perempuan Samaria. Kalau teman-teman saudara-saudara ingat, Yesus diam dengan perempuan Samaria. Dia baru jumpa, dia pertama bukan langsung, perempuan kau berdosa, kau tidak kawin tapi suamimu 5. Tidak itu dibilangnya. Dia mulai dengan percakapan dulu ringan. Berikan aku minum. Ya, berikan aku minum. Baru setelah dia nyambung yang lama, oke, baru disampaikannya. Begitu, Andre. Bisa dipahami? Jadi pertama nggak usah khawatir karena yang kau mau sampaikan adalah kebenaran. Nah, untuk orang dekat, pastikan dia kenal. Kita sudah punya hubungan yang baik. Tapi kalau orangnya nggak kenal sama sekali, kita mulai dulu percakapan. Jangan pula tiba-tiba belum pernah kenal, kau berdosa. Kacau lah. Dulu Ya Bang. Jimmy pernah cerita, dia ada lihat orang ada nginjil di angkot. Kau mau mati masuk mana? Masuk neraka, masuk surga. Kena tampar, bukan dia terima, kena tampar gitu. Ya. Jadi saya pernah juga seperti itu, bukan pernah juga, malah sering. Saya pernah beritakan Injil di kedai tua, saudara. Ya, bukan kita mencobai, bukan ya. Ya tiba-tiba waktu ada keluarga saya, kerabat saya ada meninggal dari Jakarta, terus dia pulang ke kampung ke Sidikalang, ya sudah kita ikutlah acara sudah penghiburan, kita pergilah, ada saudara yang lain mengajak untuk panen jeruknya gitu loh. Sambil panen jeruk, kaum ibu adalah semangatlah ngambil jeruk ya kan, semua panik mau cari plastik untuk ambil jeruk. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya pergi kedai sana begitu. Ada kedai-kedai sederhana. Ngapain lah kedai ini? Karena udah Sidikalang masuk dalam, udah dalam-dalamnya lah pokoknya ya kan, membayangkan apa yang ada di sini saya pikir. Ya udah saya ikut saja. Ternyata itu kedai tua. Saya ikut aja langsung. Masuk ke kedai tua. Stan, mau tuanya? Ngobrol saya di situ ada beberapa saudara, ada beberapa, Jimmy juga mungkin ada di situ kok, saya lupa. Saya ngomong, apa yang enak ngomongnya? Kalau Yesus kan, beri aku minum. Nah, saya ngomong. Wah, enak ya bang, tua di sini ya. Oh iya, di sini enak tuanya. Baru lo ngobrol. Bapak dari mana? Kami dari Medan. Ada keluarga Medan. Oh si Anu itu ya, iya. Oh di sini memang tuanya enak. Kalau di sini kita bisa minum sampai pagi minum karena tuanya enak. Oh saya dengarkan gitu. Oh iya memang enak tuanya ya. Memang di kampung saya juga enak. Kalau saya pulang kampung saya juga minum. Kalau nggak minum bisa dingin, ya kan? Dipuji. Oh kami sering-sering nyanyi-nyanyi. Terus baru saya masuk, Injil itu masuk. Caranya Tuhan Roh Kudus kasih hikmat. Berarti kalau minum tua sampai pagi Pak, kapan lagi kita berdoanya? Aku bilang lah. Diam. Kalau kita nggak berdoa punya waktu, apa mungkin kita masuk surga? Gak usah kita baca-baca dulu Alkitab itu, saya logikanya aja. Kalau kita nggak punya waktu berdoa, terus kita masuk surga, diam dia. Terus kalau kita tiap hari di kedai tua, apa kayak mana anak-anak? Apa bisa anak-anak itu jadi anak-anak yang patuh, apa nggak ngelawan aja, makin hening, krik. Ya kalau kita tiap hari di kedai tua sampai pagi, nggak pulang-pulang, bagaimana istri kita bisa pintar kalau nggak diajari? Makin hening, krik. Baru sampailah Injil itu. Hari ambil waktu. Boleh minum tua, saya juga minum tua, tapi jangan sambil mabuk ya. Berwaktu untuk Tuhan. Keselamatan itu dari Tuhan. Bangun keluarga, segala macam saya sampaikan. Tutup. Oke, Tuhan berkati, udah malam. Saya bayar tuanya semua, gitu kira-kira. Ya udah sampaikan. Gitu kira-kira Andre, bisa dipahami? Bisa Bang, mantap Bang. Oke, silakan yang lain. Silakan ada tanggapan, silakan. Fernando Jimmy, Resen, silakan Fernando Jimmy. Shalom. Shalom. Itu yang acara yoga ya? Iya, jangan sebut nama lagi direkam ini. Iya, sorry.
Ya, eh, ada mungkin pertanyaan yang mewakili lah. Ada Silakan. beberapa kawan-kawan yang takut memulai pembicaraan atau takut memulai menegur sesama dengan alasan aku pun masih banyak kelemahan. Yes. Takut nanti aku tegur kayak aku ngerasa udah suci kali gitu. Nah, akhirnya beberapa orang tidak berani menyuarakan, bukan menyuarakan lah ya, menegurlah ya yang lain atas dasar itu. Jadi merasa bahwa aku kan apa ya, tertuduh lah ya, terintimidasi sebenarnya. Nah, pertanyaan bagaimana cara kita itu untuk mengatasi itu, karena kita kan tahu bahwa semua orang itu pasti punya kesalahan dalam kehidupan. Yes. Nah, kadang kesalahan ini mengintimidasi kita sehingga firman itu tidak bisa tersampaikan. Jadi ada rasa tertuduh nih, begitu kita mau ngomong, kau kan juga masih benar-benar banget, gitulah kira-kira ya, kira-kira gitu. Sehingga akhirnya beberapa kawan-kawan yang ngobrol tidak berani menyampaikan sesuatu atas dasar bahwa apa kali sih aku sampai aku hebat kali aku harus berani ngomong gitu. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Yang pertama, ingatlah bahwa menasihati, memberitakan firman itu perintah Tuhan. Kita harus lebih takut sama Tuhan daripada takut sama orang. Itu perintah Tuhan. Sampaikan kebenaran, sampaikan saja. Itu tips yang pertama. Bukan tips, itu kebenarannya. Dan yang kedua, ada suatu saya sering bilang begini, khotbahkan apa yang sudah engkau lakukan. Bukan khotbahkan apa yang akan engkau lakukan. Nasihatilah sesuatu hal yang kau sudah menang, jangan nasihati sesuatu yang belum kau menangkan, gitu ya. Karena kita akan paham, walaupun kadang-kadang seperti saya sering tadi, saya diskusi dengan orang yang dia pun punya masalah yang sama, tapi puji Tuhan malah saya itu terlepas dari situ karena Tuhan hadir ya. Tapi buat kita yang mau nasihatilah sesuatu yang sudah engkau lakukan. Jadi engkau akan paham benar, dan firman itu penuh kuasa. Alkitab ada mengatakan begini, Yesus menyampaikan firman Tuhan berbeda dengan para ahli Taurat. Karena Yesus menyampaikannya dengan penuh kuasa. Kenapa penuh kuasa? Dia sudah melakukannya. Jika ada orang yang berbohong, sampaikan, marilah jujur. Kalau kita sudah jujur, kalau Anda datang kepada saya, Anda agak gemuk misalnya ya kan, nggak mungkin saya nasihati, jangan gemuk ya. Saya nggak akan memberi nasihat bagaimana untuk menjadi langsing, karena saya masih langsung, saudara. ya, ya. Kalau kita mau memberi nasihat soal bagaimana hidup berkeluarga, ya kita harus benar dulu gitu loh. Yang kita bilang kita suami istri harus baik-baik. Kita tiap hari bertengkar sama istri kita, ya nggak benar. Jadi sampaikan apa yang sudah kau lakukan, sesuatu yang kau mengerti dari firman Tuhan. Ya, bisa mengerti ya Jim, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Yang lain bisa paham ya? Ya, itulah makanya kita harus terus membangun diri, karena juga ada ayatnya. Setelah kita harus membangun diri kita supaya setelah kita memberitakan Injil kita tidak ditolak. Ya. Iyalah, kita harus cinta sama istri kita. Tiba-tiba kita lihat orang tiap hari bertengkar, apa nggak dibilangnya, lah, kau aja bertengkar sama istrimu tiap hari, kau nasihati pula kami. Gitu. Ya, tapi kalau kita sudah berbuat yang benar, terus kita menyampaikan, itulah garam dan terang. Orang mau komplain, nggak usah kita pedulikan, karena kita dengarkan semua manusia di dunia ini, kita yang jadi stres. Ya, bisa dipahami ya, Jim? Oke, silakan yang lain. Ada tanggapan, ada pertanyaan, silakan. Mona, Osi Natalia, Josephine, David Udaya, silakan. Kalau dari aku kan, Bang. Ya. Agak-agak kayaknya malam ini apa ya? Agak-agak istimewa karena ada belajar psikologisnya sedikit.
Oh, gitu. Puji Tuhan. Kalau Mona ini memang selalu memberi semangat. Setiap pertemuan kita selalu Mona bilang istimewa. Benar istimewa karena kita membahas firman Tuhan. Haleluya. Silakan Mon. Iya, ada belajar psikologinya sih Fit, ya. Kenapa di satu sisi terkadang ketika kita memberikan saran, memberikan masukan, itu juga kita harus melihat orang yang kita berikan saran atau Ya, lanjut. kedengaran Bang? Dengar. Kedengaran Bang? Dengar. Barusan hujan deras di sini, sinyal agak terganggu. Jadi itu ya, yang pertama ketika kita memberikan saran, memberikan masukan sama orang ataupun Oh, ini freeze. Agak freeze ini Mon. Cek Mon. Ya, kita tunggu sebentar ya. Lagi hujan tadi katanya di sana. Kalau ya, coba bisa diulang Mon, tadi terpotong. Masih sampai tadi terkadang waktu kita mau menasihati seseorang, masih sampai situ. Halo? Halo? Cek. Ya, kita tunggu sebentar ya kalau gitu ya. Mona mungkin masih, saya coba chat sama Mona nanti ya. Yang lain juga mungkin dulu sambil menunggu Mona. Monanya nge-freeze nih. Halo? Kak Jo kok makin cantik. Kak juga makin cantik itu gak bagian diskusi itu. Nanti kita selain lah, Osijan lah bikin rusuh. Gagal fokus ya sih. Backgroundnya nih kayaknya yang cantik nih backgroundnya. Oh, udah. Oke, sambil kita nunggu Mona Lisa. Yang lain silakan. Osin Yusufin bisa share sesuatu, bisa berbagi sesuatu, silakan. Ya mungkin saya mau cerita, mungkin mau berbagi ya. Dan terkadang juga ya soal menegur ini, memang kalau sudah digerakkan ya, misalnya hati kita tuh kan digerakkan Roh Kudus, misalnya bilang gini, sampaikan gitu, sampaikan. Itu memang harus kita ini ya, kita sampaikan gitu tegurannya atau kabar baik lah gitu, misal kita bilang ya soal keselamatan gitu. Karena saya pernah ngalamin gitu, karena waktu digerakkan untuk menyampaikan gitu, menyampaikan keselamatan gitu ya ke waktu itu saudara, eh, takut gitu tau ya, takut maksudnya takut berbantah, takut eh, ditolak ya, padahal belum dicoba kan, tapi udah takut dulu. Jadi akhirnya saya tunda, dan nggak lama itu jadi pertemuan terakhir, dan akhirnya saudara ini meninggal gitu ya. Nah, kadang-kadang bukan kadang, jadi sering waktu kalau sudah digerakkan memang harus kita buat. Yes. Karena waktu nggak dilakukan nyesal gitu ya. Aduh, kayak mana ya? Dia udah terima keselamatan belum ya gitu, tapi udah dipanggil aja, udah meninggal, udah selesai ceritanya. Kenapalah kemarin kutunda ya gitu ya. Jadi ada penyesalan gitu hanya karena rasa takut yang nggak jelas gitu, rasa ditolak yang sebenarnya nggak penting, mau ditolak ya sudah kan gitu ya Yes. sebenarnya. Karena kan yang tugas kita sampaikan, dan memang waktu ada kesempatan, waktu itu digerakkan juga, memang itulah kita memang harus betul-betul melangkah saja. Urusan diterima atau enggak itu kan urusan Tuhan ya. Nah, jadi memang lagi ada kesempatan, lagi ada sudah digerakkan, udahlah sampaikan aja lah, karena nggak tahu besok-besok masih ketemu atau enggak lagi gitu. Mungkin bisa jadi itu kesempatan kita terakhir dan kesempatan dia juga gitu kan. Jadi ya itu satu pelajaran yang waktu itu ya saya ambil, dan memang untuk menunda-nunda atau nggak ikut apa kata Roh Kudus itu memang salah kali ya gitu.
Jadi memang ya udah kalau pokoknya kalau udah digerakkan udah ikut, nggak usah kadang-kadang nggak usah lagi pikir yang lain-lain, udah lakukan aja gitu, maju aja. Hasilnya apa itu udah urusan Tuhan ya kan. Nah Oke, ini puji Tuhan. kalau dari saya Harus ya. ada keberanian di dalam Iya, ya. iya memang keberanian lah. Walaupun kadang-kadang waktu mau nyampaikan itu ada juga agak-agak bergetar gitu tangan ini. Terus Yes. kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang pas waktu mau nyampaikan itu bisa mungkin karena belum terbiasa mungkin ya bisa kadang-kadang jadi blank gitu. Apa ya? Yang ini ya gitu. Yang ini apa ya kira-kira dasarnya yang mana ya? Aku tahu tapi apa ya dasarnya gitu kadang lupa. Oke. Jadi memang perlu untuk menyampaikan kabar baik itu pun memang perlu latihan juga deh kayaknya. Yes. Saya kasih Karena tips, setiap kali kita mau sampaikan, minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus, bimbing aku. Sekali lagi, karena yang bicara itu biar Roh Kudus yang bicara, bukan pemikiran kita saja. Oke, ada yang mau lanjut lagi, Josephine tadi? Ada tadi terpotong. enggak, Oke. Kembali ke Mona. Mona, sudah bagus lagi jaringanmu? Ya, sudah mulai bagus, Bang. Oke, mainkan. Jadi sedikit keulangi. Ya, malam ini agak-agak semi-semi belajar psikologi ya. Kalau sama kita dulu di FISIP sama siapa ya, Kak? Kak Josephine sama Bu Sri Mulyani ya. Jadi Menteri Keuangan dia sekarang. Ngeri juga dosen kalian ini ya, Sri Mulyani ya. Sri Mulyani. Ya, jadi di situ dari materi yang hari ini kita pelajari bersama, yang bisa kutangkap itu memang ketika menyampaikan sesuatu itu juga harus sesuai dengan keadaan, sesuai dengan dalam artian gini, jangan pula dia sudah di tengah-tengah persoalan, tiba-tiba ujuk-ujuk kita kasih kabar baik atau Injil yang benar-benar ideal, itu tidak akan pernah bisa masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sedikit bersaksi, saya punya keponakan, anak dari sepupu saya, kelas 2 SD sudah jadi anak yatim. Jadi kami sepakat, karena dia kebetulan sering main ke rumah ya, kami sepakat ini anak harus jadi, walaupun bapaknya nggak ada lagi. Nah, jadi ketika kami menyampaikan atau memberikan nasihat, memberitakan berita baik kepada dia, namanya pun anak-anak kelas 3 SMP ke kelas 1 SMA, sering sekali bengal dan bebal. Nah, jadi ternyata aku pelajari juga dari materi hari ini, harus melihat kondisi siapa yang kita berikan saran, siapa yang kita berikan masukan, begitu juga dengan kita. Ya, jujur aja juga ketika teman memberikan masukan, memberikan saran ketika keadaan kita juga dalam keadaan gak enak, dia langsung tembak dor-dar der-dor, kok udah kayak mana kali rupanya, pasti kita kayak gitu kan, kok udah kayak mana kali rupanya, pasti kita ngomongnya langsung kayak gitu. Jadi perlu melihat keadaan, perlu melihat psikologis dari orang yang benar-benar kita ajak ataupun kita berikan saran, kita berikan masukan, kita berikan kabar baik, Injil. Yang kalau menurutku Injil dan kabar baik itu benar-benar ideal, gitu kan? Gak neko-neko di situ. Sedangkan kita yang diberikan masukan, yang diberikan saran, sering sekali gak ideal dan gak neko-neko. Jadi seperti yang aku bilang itu, ketika keadaan gak enak, tiba-tiba dikasih Injil, tiba-tiba dikasih sesuatu yang baik, nah sesuatu yang benar, pasti kita, siapa kali rupanya kau bisa ngomong kayak gitu sama aku. Nah, jadi itu maksudnya, ketika kita memberikan masukan dan saran, kita harus lihat keadaan, harus lihat mimik wajah, harus lihat apa yang sebenarnya yang terjadi. Nah, kira-kira seperti itu masukan dari aku, Bang. Demikian. Oke. Terima kasih, Mona ya. Jadi tetap ya seperti yang tadi, minta tuntunan Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu, saudara ya. Jangan main babat aja selesai. Firmannya bagus karena niatnya bagus, caranya nggak bagus, jadi nggak benar, saudara ya. Oke, thank you Mona ya. Itu pun ada kalau dalam istilah Karo. Oh ya, silakan Jim.
Ada yang mau disampaikan? Nambah dikit aja tips untuk ngobrol ke orang, kalau bisa diselesaikan di meja makan, dan kalau bisa jangan dia yang bayar, kita yang bayar. Itu biasanya jauh lebih gampang diterima. Itu saran. Thank you. Yes, oke. Silahkan yang lain. Jangan udah banyak cakap terus dia pula minta bayar pula kita ya, Jin. Hilang firman dari kepala, kurang ajar juga ini katanya. Ini yang bayar siapa? Aku atau kau katanya pula lagi kan? Jijik kali gitu. Kau. Ngomongnya saya kan sudah kasih firman, kamu lah yang bayar makan. Aku nggak minta kok, katanya selesai ya. Oke, yang lain silakan. Ose Natalia ini belum sharing sesuatu nih, Osna. Kalau aku Bang, takutlah aku Bang nasihati Bang, nanti aku yang bayar, duitku nggak ada. Kan itu namanya saran, nggak? Kalau pas jumpa lagi dia kebun teh sudah mani kan, kasih makan apa ini? Masa kasih makan dia air daun teh? Ya itu karena dimanapun sampaikan kan gitu. Kalau aku ya. Oke, silakan. Kalau pengalamanku sih Bang nggak ada sih, karena kalaupun aku ngasih saran semakin sekarang ini kan Bang, kalau dulu kan kok jangan gitu, padahal mungkin ada masih di kita pun nggak bagus-bagus sekali gitu. Nah kalau sekarang lebih kayak butuh nggak ya dia apa yang mau aku bilang ini gitu. Kira-kira dia nggak butuh ya nggak usah disampaikan. Kalau untuk yang di bawah kita, apalagi generasi sekarang, agak susah kita memberikan nasihat Bang, karena mungkin faktor kondisi mereka lahir anak tempahan COVID, kemudian anak tempahan teknologi sekarang yang serba ada, dia lahir TikTok udah ada gitu kan. Jadi memang sebenarnya agak sulit memberitahukan yang benar lah menurut contoh gitu. Sering jumpa sama anak-anak yang cita-cita tinggi tapi bangun pagi kurang gitu. Kalau kita bilang, padahal kita memang orangnya udah bangun pagi, tapi mereka kadang nggak mau terima. Cuma kadang-kadang kalau saran saya adalah menyampaikan sekali aja dan 2 kali, ketiga kali tetap dilakukan itu udah nggak porsi saya. Gitu. Baru yang kedua, sekarang ini karena kondisi ekonomi, terus tekanan segala macam sekarang ini, memang untuk menasihati atau memberikan saran pun itu memang harus hati-hati. Yang dibilang Kak Mona Lisa, karena kadang apalagi belum ada di diri kita ya Bang, masih kita yang mau kita tengok pun masih yang bermobil, kita yang naik kereta mau nasihati kadang nyampainya ke situ juga. Kok siapa kali dulu kok aja gitu-gitu aja gitu. Tapi ya itu balik lagi lah, sebisa mungkin ya mungkin sampaikan saja sesederhana mungkin bahasanya. Masalah beliau tidak terima, ya itu masalah. Tapi kalau aku sekarang Bang, sekarang ini kalau aku tarik ke diriku, aku sekarang lebih kayak kalau nggak penting kali, tak akan mau aku menasihatinya. Karena karakter manusia sekarang tuh susah Bang. Besok kata, tapi di belakang kita alah gitu. Jadi aku lebih kayak mengurangi konflik, mengurangi mengurangi perkataan yang ujungnya jadi kayak nggak didengar gitu. Jadi udahlah, aku pilih-pilih aja. Kalau memang dia penting kali kurasa gitu Bang, baru aku bilang. Tapi kalau orang yang hanya sekedar teman, menurutku sekarang agak susah Bang berbicara sama orang gitu. Karena ya orang-orang sekarang masih karakternya udah, apalagi anak-anak di bawah kita, kan lebih enak kan Bang kalau misalnya kita ngasih saran kepada orang yang mungkin di bawah kita usianya. Kalau yang di atas kita kan harus kita lihat dulu dia siapa, bagaimana orangnya, gimana temperamennya, gimana emosionalnya gimana. Tapi itu pun memang selalu berusaha. Memang ada rasa gini Bang, ini kalau nggak aku bilangin kasihan kali gitu. Tapi nggak selamanya kasihan kita itu tepat pada orangnya gitu Bang. Memang aku tahu kasihan kali ya kalau nggak aku gini. Tapi enggak lah begitu. Nanti takutnya ya kalau dia menerima nasihatku dengan betul, kalau enggak gimana. Itu aja sih Bang, sekarang lebih kayak berhati-hati aja gitu. Oke. Thank you Osi. Ya. Tetap kembali kepada hikmat ya kan. Kita untuk memberi nasihat untuk firman Tuhan berarti untuk kemuliaan Tuhan.
bukan eksistensi diri ya. Jadi dan kedua biarlah belas kasihan dari Tuhan itu yang memimpin kita. Ya, gak usah khawatir dia mau naik Mercy, mau naik jet pribadi. Kalau Roh Kudus gerakkan, sampaikan. Karena gini, kita semua tahu zaman itu makin keras, hari-hari makin berat, itu sudah pasti. Artinya, saudara, orang makin butuh dorongan. Orang makin butuh nasihat, bukan nggak butuh. Cuma gayanya nggak butuh, ya kan? Gayanya nggak butuh, gayanya paling wibawa, tapi orang butuh nasihat. Apalagi waktu yang kita sampaikan firman, Alkitab mengatakan firman itu tidak akan kembali sia-sia. Gitu loh ya. Firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Apalagi kalau kita nggak ada kepentingan. Ya, kita nggak ada kepentingan, udah, karena ini kita bertugas, kita sahabat Kristus, kita mengerjakan panggilan Kristus. Kristus kemana-mana naik jalan kaki. Ya, dia nggak naik kuda, nggak naik kereta kuda, apalagi Alphard. Dulu belum ada Alphard. Tapi Yesus memberitakan Injil kemana-mana, termasuk kepada perwira Kapernaum. Ya, ingat ya, perwira Kapernaum kemana semua dia sampaikan. Ya, karena status sosial ekonomi itu manusia yang lihat. Tapi Allah melihat hati. Kemanapun kita berada, kita bisa memberikan, sampaikan Tuhan. Mungkin awal-awalnya nggak usah berat-berat kali, apalagi kalau ketemu tiap hari ya. Ya, saya sering, kalau saya lebih mudah bagi saya, bukan bagi saya ya, lebih mudah tuh menginjili orang yang sama sekali nggak kenal. Gampang, itu paling gampang. Kalau malah takut ya kayak mana bang, nggak kenal dulu, sampaikan ya, tapi cara masuknya harus pas. Cara masuknya harus pas. Ya, kalau yang tiap hari kan dilihatnya kita. Ya, kepada misalnya orang yang sedia di sini misalnya kita tukang jamu, datang tiap hari, jalan pelan-pelan. Apa kabar? Mulai pembicaraan. Saya orangnya background-nya sangat pemalu dan minder, saudara. Tapi saya tahu untuk memberitakan firman Tuhan nggak akan bisa orang minder. Pemalu nggak akan bisa. Jadi pemalunya harus dihapus. Jadi nggak pemalu. Tapi jangan pula malu-maluin, kan begitu ya. Sampaikan, ngobrol, apa kabar? Sehat Bu, sehat Pak. Gitu ya kan? Baru sampaikan firman. Intinya, tapi kita harus teruslah melatih diri, Roh Kudus pasti mampukan, Roh Kudus pasti menguatkan. Intinya, saudara, hari-hari ini orang semakin butuh nasihat. Walaupun gayanya paling nggak butuh, kan gitu. Jadi, pastikan kita menyampaikan firman. Kita harus belajar firman, makanya bangun pagi-pagi supaya Yesaya 50 ayat 4, Tuhan memberiku lidah seorang murid untuk memberikan semangat yang baru, dan pagi hari Tuhan memberikanku telinga murid. Ya, artinya pagi-pagi Tuhan ajarin kita jadi telinga murid supaya kita nasihati. Bagaimana kita bisa menasihati kalau kita nggak dekat sama sumbernya, ya kan? Kayak guru, dosen segala macam kan dia baca duluan, dia belajar duluan. Dia belajar duluan baru disampaikan. Seperti saya saat ini membagikan firman ini udah 1 bulan ini sudah saya renungkan. Oh, saya belajar dulu baru saya sampaikan. Ya, jadi pastikan setiap hari kita mencari Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan. Bukan hanya untuk menasihati orang lain, juga menasihati diri kita sendiri loh, saudara. Injil itu tidak hanya untuk orang lain. Injil itu juga untuk hati kita. Karena tiap hari kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan hidup. Betul? Kita harus sampaikan, kuatlah hai jiwaku. Ya, kalau kan kita baca Mazmur, itu kan bilang begitu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, puji namanya yang kudus. Ke orang lain, kemana sampaikan, artinya sampaikanlah firman Tuhan. Begitu kira-kira. Oke, ada yang lain lagi? David Udaya, sudah bisa online, ada mau sampaikan sesuatu? Oke, Hari berarti ini awak nyimak saja. Oke, Belum nyimak ada saja. komentar. Thank you. Oke, nanti saya share bahannya lebih lengkap dan saya bagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada lagi mau disampaikan atau ditambahkan?
Josephine, Jimmy, Osin Natalia, Andres Jibua, Mona, dan semua aja lagi. Kalau enggak kita tutup dalam doa. Bang, Ya. bantu doa lah bang. Oke, yang tutup yang doa ini Jimmy ya, Jim? Doa ya, Jim? Halo, Jim? Bentar bang, lagi agak sibuk dengan PG nih. Oh, anaknya lagi beraksi. Kalau gitu Andreas Jebua doa siapa hari, Andre? Andre anaknya belum sibuk kan? Andre? Sorry bang, izin mantau bang, masih ada kerja. Ada kerjaan. Iya. Kalau gitu siapa nih? Mona Lisa lah doa siapa dia, Mon? Ya, Bang. Oke, silakan apa yang mau disampaikan. Silakan, ada yang mau doakan, silakan teman-teman. Oke, itu demikian sharing firman kita hari ini. Tetaplah kuat dalam Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Oke. Oke, saya dah